Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Rasidi Setiaji. Eh, saya dari kelas, bukan, saya dari Prodi Teknik Telekomunikasi, kelas TT 0802. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari materi ke-6 hingga ke-10 yang akan digunakan untuk persiapan ujian akhir semester di matkul Fisika 2. Oke, yang pertama ada apa gaya Lorentz atau magnet. Jadi magnet adalah suatu benda yang bisa menarik atau menolak logam tertentu. Kata magnet ini berasal dari bahasa Yunani magnetis, iptos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejajaran batu di wilayah tersebut. Nah, ini adalah gambarannya. Jika sebuah kawat diletakkan di vertikal di sekitar tumpukan serbuk besi diberi arus listrik, maka serbuk besi ini akan membentuk garis-garis konsentris dengan kawat sebagai pusatnya, seperti gambar tersebut. Nah, garis ini menggambarkan bahwa di sekitar kawat, di sini sekitarnya, ada medan magnet. Medan magnet ini diberi simbol B. Nah, medan magnet itu apa sih? Medan magnet merupakan ruang magnet yang di dalamnya masih bisa dirasakan adanya gaya magnet. Nah, jadi perbedaan antara listrik dan magnet. Gaya listrik itu bekerja searah atau berlawanan arah dengan medan listrik. Sedangkan gaya magnet bekerja dalam arah tegak lurus medan magnet. Lalu gaya listrik bekerja pada partikel bermuatan tanpa memperdulikan apakah bergerak atau tidak. Kalau gaya magnet itu bekerja pada partikel bermuatan hanya jika muatan tersebut bergerak. Lalu pada gaya listrik ada monopol listrik, muatan tunggal dengan satu jenis muatan yang menghasilkan medan listrik. Sedangkan pada gaya magnet tidak ada monopol magnet. Selalu dalam bentuk dipol magnet, pasangan kutub yang menghasilkan medan magnet. Lalu ini penjelasannya. Gaya Lorentz merupakan gaya interaksi antara muatan yang bergerak atau arus dengan medan magnet B. Gaya Lorentz terjadi pada muatan yang bergerak. Arah gaya ditentukan oleh aturan tangan kanan atau operasi silang antara buah vektor V dan B. Nah, dalam aplikasi gaya tersebut sering dipadukan dengan gaya listrik F sama dengan QE. Lalu, eh, ini ada ilustrasi gaya Lorentz, yang mana perhatikan apabila muatan positif plus Q yang bergerak dengan kecepatan V, seperti ini. Misalkan medan magnet B konstan, arahnya bisa masuk ke bidang ini, seperti dari ilustrasi tersebut. Ini ada ilustrasi juga, namun dengan gaya muatan yang berbeda. Lalu ini adalah ilustrasi dari sirkulasi muatan. Nah, di sini rumusnya itu bisa ditulis dengan R sama dengan mv per kb. R dikenal sebagai jari-jari siklotron. Ini di tengah lingkaran lalu ke sisinya. Lalu ini adalah contoh. Nah, kemudian ini selektor kecepatan. Elektron dan proton sangatlah kecil sehingga tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang. Nah, lalu jika ada seberkas muatan dengan laju berbeda-beda, bagaimana mengetahui laju salah satu muatan? Untuk mengetahui lajunya, kita dapat menggunakan prinsip pada sirkulasi muatan melalui jari-jari yang tertangkap pada plat fotografi. Akan tetapi, hal tersebut sangatlah sulit karena semakin banyak muatannya, semakin banyak jejak yang tertangkap plat fotografi. Apabila masa muatan tidak diketahui, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus mengetahui muatan dengan laju tertentu, di mana masa muatan dapat diabaikan. Ini ada sektor kecepatan. Misal kita memiliki plat sejajar. Ini contoh seperti ini. Sebentar, sebentar. Oh, nih, misalkan
medan listrik E sama dengan V per D ke arah bawah, seperti gambar tersebut. Maka permuatan tersebut akan membentuk plat bagian bawah. Nah, perhatikan pada muatan Q plus Q yang masuk ke daerah antar plat dengan laju V ini. Muatan mengalami gaya listrik F sama dengan Q kali E, yaitu ke bawah sini. Lalu, bagaimana dengan partikel muatan yang negatif Q? Maka muatan tersebut akan membentuk plat bagian atas, arahnya ke atas. Seperti pada ilustrasi di gambar ini. Muatan mengalami gaya listrik F sama dengan negatif Q E, yaitu ke atas arahnya. Lalu, bagaimana agar muatan dapat keluar ke ujung plat tanpa membentuk plat? Nah, kita itu tahu bahwa muatan mengalami gaya listrik ke bawah F sama dengan Q E. Dari mana asal gaya F tersebut? Agar muatan dapat keluar, maka gaya total padanya harus 0. Jadi harus ada gaya yang melawan F sama dengan Q E yang besarnya sama dengan F dan arahnya ke atas. Misalkan gaya tersebut adalah F satuan. Lalu, dari mana sih asal gaya F tersebut? Nah, ini tuh diberi ilustrasi, perhatikan muatan plus Q yang memiliki medan magnet B. Dengan laju V, ambil V laju B, bagaimana jika muatan plus Q memasuki daerah di mana E dan B diberikan secara serentak. Ini E, simbol apa ini? B. Muatan akan mengalami gaya sebesar F1 sama dengan Q, VB, dan arahnya ke atas, seperti gambar. Nah, bagaimana jika muatan plus Q memasuki daerah di mana E dan B diberikan secara serentak? Apa ini? Nah, lalu muatan tersebut akan mengalami dua macam gaya, yaitu F sama dengan QE dan F1 sama dengan QVB. Jika F sama dengan F1, maka muatan akan bergerak lurus di mana V sama dengan E per B. Iya, E per B. Jika F1 lebih besar dari F, maka muatan akan membentuk plat bagian atas. Jadi hanya muatan memiliki laju V sama dengan E per B yang dapat keluar dari plat. Jika F1 kurang dari F, maka muatan akan membentuk plat bagian bawah. Nah, dalam prakteknya kita menginginkan partikel dengan kecepatan tertentu yang keluar dari selektor. Maka kita dapat mengatur V, B dibuat konstan. Nah, lalu ada kawat berarus dalam medan magnet. Sebuah arus adalah kumpulan dari muatan-muatan yang bergerak. Karena sebuah medan magnet mengarahkan sebuah gaya ke samping pada sebuah muatan yang bergerak, maka diharapkan juga bahwa medan magnet tersebut akan mengarahkan juga sebuah gaya di samping pada sebuah kawat yang mengangkat sebuah arus. Arus I dalam sebuah kawat logam diangkat oleh elektron bebas. Besar gaya rata-rata pada elektron diberikan oleh V1 dengan E VD B. VD arus B. Dari hubungan VD sama dengan J per NE, diperoleh F1 sama dengan JB per N. Kawat sepanjang atau mengandung NA per elektron bebas. Dengan A adalah volume kawat yang berpenampang A yang sedang kita tinjau. Lalu kawat berarus dalam medan magnet, gaya total pada elektron bebas di kawat adalah F sama dengan NaIF sama dengan seperti ini rumusnya. Lalu persamaannya di bentuk yang lebih umumnya adalah seperti ini. Nah, untuk kawat berarus berbentuk sebarang harus meninjau elemen-elemen kawat sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, sudah itu untuk yang gaya Lorentz. Lalu untuk materi berikutnya, saya akan membahas mengenai hukum Biot-Savart. Nah, yang pertama itu medan magnet dari arus listrik. Tahun 1820, Ørsted menemukan bahwa arus listrik yang mengalir pada sebuah pengantar dapat menghasilkan efek-efek magnetik. Fenomena ini dapat ditunjukkan dengan melihat adanya penyimpangan arah jamur kompas bila didekatkan pada penghantar berarus. Setelah kawat dialiri arus I, arah jarum kompas lebih menyimpang dari sebelum dialiri arus. Nah, arah medan magnet arus listrik dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Arah I ditentukan dengan arah ibu jari
Sedangkan arah putaran keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet seperti ini. Jadi ya, kalau ini ke atas maka apa namanya, arah putaran berarti arah mutarnya begini. Ya sih, ya seperti itu. Arah medan magnet di sekitar magnet batangan berarah dari utara menuju selatan. Nah, hukum Biot-Savart ini dinyatakan oleh Jean Baptiste Biot. Dia lahir pada tahun 1774 dan wafat pada tahun 1862. Dan juga oleh Felix Savart, yaitu lahir pada tahun 1791 dan wafat pada tahun 1841. Sesaat setelah Observer menemukan fenomena arus listrik dapat menghasilkan magnet magnet. Jadi penemunya itu ada dua. Lalu hukum Biot-Savart ini digunakan untuk menghitung medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Ini, menurut Biot dan Savart, arus I yang mengalir pada kawat ditinjau sebagai banyak elemen kecil arus yang mengalir pada elemen kecil kawat dan lain-lain. Dulu, hukum Biot-Savart menyatakan elemen kecil medan magnet yang timbul di titik akibat elemen ke arus I dl adalah persamaan ini. Lalu dengan R vektor adalah vektor perpindahan dari dl ke P. Dengan R satuan adalah vektor satuan searah R vektor dan mu 0 atau probabilitas adalah tatapan permeabilitas dalam ruangan hampa dengan nilai 4pi kali 10 pangkat min 7 H per M. Hukum Biot-Savart, arah medan magnet di titik P dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, yaitu masuk bidang gambar. Sedangkan besar elemen kecil medan magnet di titik P tersebut adalah persamaan ini. Dengan sudut O adalah sudut antara dl dan vektor R. Vektor medan magnet di titik P akibat seluruh panjang kawat yang arus I tersebut adalah seperti ini persamaannya. Nah, lalu ini adalah suatu soal. Ini itu untuk langkah penyelesaiannya. Buat subuh-subuh koordinat untuk membantu dalam perhitungannya, yaitu subuh X kanan dan subuh Y ke atas dengan posisi koordinat O tepat di titik bawah. Seperti ini. Kawat berarus dianggap tersusun atas elemen kecil dl dengan arah kanan searah I karena dl searah SB X. Maka dl sama dengan dx. Kawat berarus, arah medan magnet adalah keluar bidang gambar. Besar elemen kecil medan magnet dB akibat elemen kecil kawat berarus I adalah persamaan ini. Dengan variabel O 0 dan variabel X tidak saling bebas. Besar medan magnet total di P adalah seperti ini. Dengan integral di atas dapat dipermudah dengan mengganti variabel O dengan alfa di mana sin sama dengan cos alfa. Nah, ini lalu hubungan X dengan A seperti yang digambar, X sama dengan A sehingga tan A sama dengan TX sama dengan A sek kuadrat alfa D alfa. Lalu ini rumusnya atau persamaannya. Jika X sama dengan positif, maka alfa sama dengan kurang lebih pi per 2 sehingga besar medan magnet titik P adalah rumus ini. Nih, ini adalah contohnya, saya tidak perlu menjelaskan. Lalu ini juga contoh. Nah, oh ini nggak usah. Tinjau sebuah lingkaran dengan jari-jari R dialiri arus listrik seperti gambar bawah ini. Kawat lingkaran terletak pada bidang XZ. XZ. Ini adalah kawat lingkarannya. Lalu, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, buat elemen kecil panjang keliling lingkaran L dengan arus sama dengan arus L seperti ini. Uraikan atau gambarkan arah-arah medan magnet di magnet DB di titik P akibat elemen kecil IDL. Kawat lingkaran berarus, komponen medan magnet dalam arah sumbu Z akan saling meniadakan. Komponen medan magnet dalam arah sumbu X juga saling meniadakan. Jadi hanya ada komponen medan magnet dalam arah sumbu Y. Besar elemen kecil medan magnet DB adalah persamaan ini. Ingat, sudut 0 adalah sudut antara arah
IDL dengan R dalam kasus ini sudutnya adalah 90 derajat. Arah IDL tegak lurus dengan arah R. Besar elemen kecil medan magnet DB dalam arah SB, Y sama dengan seperti ini. Ini adalah kawat lingkarannya. Besar elemen kecil medan magnet dalam arah sumbu Y adalah seperti ini. Nah, lalu batas atas integral diambil sama dengan satu keliling lingkaran. Karena panjang total kawat adalah satu keliling lingkaran dan jari-jari lingkaran R serta jarak A adalah konstan sehingga dapat dikeluarkan dari integral. Jadi medan magnet di titik P akibat kawat lingkaran tersebut adalah dengan persamaan ini. Bagaimana jika titik P dalam kasus kawat lingkaran berarus I di atas terletak di pusat lingkaran? Maka arah medan magnet adalah masuk bidang gambar, seperti di gambar. Ini masuk. Lalu kawat lingkaran dianggap tersusun di atas elemen kecil panjang DL. Besar medan magnet akibat elemen kecil IDL adalah persamaan ini. Lalu elemen kecil panjang DL berjalan dari 0 sampai 1 keliling lingkaran sehingga batas integral dalam menghitung medan magnet total adalah dari 0 sampai 2 PR. Ini adalah persamaannya, besar medan magnet total di P. Ini adalah contoh, tidak perlu saya jelaskan. Aduh, sayang. Nah, ini contohnya. Nah, oke, untuk biofilsafat sekian. Selanjutnya saya akan lanjutkan materi berikutnya. Sebentar. Lalu berikutnya, nah, berikutnya ada hukum Ampere dan bahan magnet. Aduh. Hukum Ampere. Hukum ini mirip dengan hukum Biot-Savart, yaitu berkaitan antara arus listrik dan medan magnet, tapi pendekatannya berbeda. Hukum Ampere ini menyatakan bahwa integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut dengan arah medan menyinggung lintasan, seperti ini, seperti gambar. Nah, kawat lurus sangat panjang. Sangat panjang artinya jarak titik yang ditinjau pada jauh lebih kecil dibanding panjang kawat. Lintasan Ampere berbentuk lingkaran. Jadi ini kawat, lalu ini ada lintasan Ampere, yaitu lingkaran ini. Perhitungan untuk kawat lurus, arus yang dilingkupi lintasan Ampere I sama dengan L per I1. L. Perhitungan dengan hukum Ampere itu seperti ini. Nah, tentukan medan magnet dan arahnya di titik A dan akibat arus B. Ini adalah contohnya seperti ini. Lalu, saya akan jelaskan contoh arus mengalir pada, ini adalah apabila arus mengalir pada silinder pejal. Analogi seperti kawat lurus, tetapi punya diameter tertentu. Jadi, diameternya lebih besar. Medan homogen sepanjang suatu lintasan berbentuk lingkaran yang berpusat pada sumbu silinder. Arah medan magnet menyinggung lintasan tersebut, seperti di gambar. Lah, perhitungan silinder ini, untuk R kurang dari jadi kurang dari R, arus yang dilingkupi lintasan Ampere seperti ini, dengan persamaan ini. Perhitungan dengan hukum Ampere, sama seperti ini, seperti ini. Dan apabila untuk jari-jari lebih dari R, maka semua arus dilingkupi lintasan Ampere I sama dengan 1. Perhitungan medan magnet artinya seperti ini. Nah,
Ini apabila silindernya berongga dialiri arus. Misalkan jari-jari dalam R1 dan R2 dan arus yang mengalir A, untuk R kurang dari R1 maka B-nya 0. Untuk R1 kurang dari R dan kurang dari R2, maka rumusnya I sama dengan seperti ini, dan jadi seperti ini. Dan apabila R atau jari-jari lebih besar dari R2, maka rumusnya seperti ini. Lalu ada solenoida. Kawat panjang yaitu kawat panjang yang dialir arus dan dililitkan berbentuk banyak lilitan. Seperti di gambar medan magnet di solenoida seperti ini. Panjang solenoida jauh lebih panjang dibandingkan dengan diameternya. Medan magnet di dalam solenoida homogen, medan magnet di luar solenoida 0. Lalu hukum ampere untuk solenoida ideal. Lintasan tertutup untuk solenoida itu seperti ini rumusnya. Lalu untuk total arus yang dilingkupi lintas ampere, I sama dengan N kali E atau ampere. Perhitungan medan magnet di dalam solenoida itu seperti ini, dan N sama dengan N per 1, jumlah lilitan persatuan panjang. Lalu ada toroida, yaitu solenoida yang dibengkokkan. Di dalam toroida, medan homogen di luar 0. Lintasan ampere berbentuk lingkaran dalam toroida lintasan 2. Ini adalah gambarnya toroida. Lalu, medan magnet dihasilkan oleh sebuah dipol magnet. Medan magnet dapat juga berupa simpal arus. Dengan demikian, simpal arus dapat dinyatakan sebagai momen dipol magnet. Pada setiap bahan terdapat momen dipol magnet elementer yang disebabkan adanya rotasi muatan elementer pada bahan magnet. Arah dipol magnet elementer akan berubah akibat adanya medan magnet terluar. Momen dipol magnet elementer dalam skala mikroskopik, momen dipol magnet dihasilkan oleh gerak elektron yang mengelilingi inti, di mana gerak elektron tersebut dapat dipandang sebagai arus listrik. Dan luas A menyatakan luas penampang daerah yang dilalui elektron. Terdapat hubungan antara momen dipol magnet untuk elektron pada orbital tertentu dengan momentum sudut orbital L latin. Ini adalah rumusnya. Mu1 sama dengan L1 kali E per 2M. Untuk elektron dalam hidrogen mempunyai momen dipol magnet 9,2 kali 10 pangkat min 2 4 A per kuadrat, AM kuadrat. Nah, lalu ada magnet induksi. B0 adalah medan magnet luar, BM adalah medan magnet pada bahan, dan medan magnet total itu rumusnya sama dengan B sama dengan B plus BM, itu medan magnet luar ditambah medan magnet pada bahan, yang sama dengan KM kali BO. Dengan KM adalah konstanta permeabilitas relatif bergantung jenis bahan. Nah, jenis bahan magnet adalah paramagnetisme, yaitu Km lebih dari 1, bahan ditarik lemah oleh magnet. Contoh Mn, Gb, dan unsur transisi lainnya. Lalu ada diamagnetisme, yaitu Km kurang dari 1, bahan ditolak lemah oleh magnet kuat. Contohnya unsur gas mulia. Yang ketiga ada ferromagnetisme, yaitu Km lebih dari 1, bahan ditarik kuat oleh magnet. Contoh Fe, Co, dan Ne. Tinjau sebuah solenoida dengan N lilitan. Ini adalah contoh soalnya. Lilitan luas penampung A dan panjang L jika disisipkan bahan magnet. Seperti ini. Di mana H adalah intensitas magnet yang didefinisikan seperti ini. H sama dengan NiO per 1 sama dengan BO per mu 0 atau permeabilitas. Medan total dibagi B sama dengan Km kali BO sama dengan Km mu permeabilitas H. Hukum ampere juga bisa ditulis IO sama dengan integral H kali dl. Contoh yang nggak usah saya jelaskan, oke? Oke, jadi ini untuk hukum ampere. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang gegel induksi dan induktansi. Yang pertama, flux magnet. Flux magnet adalah jumlah garis-garis induksi magnet yang menembus luas suatu permukaan secara matematis. Dirumuskan sebagai seperti ini. Integral SB satuan kali dA satuan.
di mana dA adalah halaman luas permukaan S, di mana A0 adalah sudut yang berbentuk oleh vektor B dan vektor 0,A. Bila medan magnet dan luasnya konstan, maka flux magnet dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Oke. Satuan flux magnet didefinisikan sebagai Weber atau W. Nah, ini adalah contohnya. Sudah saya jelaskan. Lalu ada hukum induksi Faraday dan gaya GGL induksi. Faraday menemukan bahwa fluks medan magnet yang berubah dengan waktu akan menghasilkan arus listrik. Maka dia pun mengajukan hukum, yaitu hukum induksi Faraday yang berbunyi gaya gerak listrik terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif perubahan fluks magnetik terhadap waktu di dalam rangkaian. Jadi seperti ini rumusnya, yang mana E adalah GGL induksi dengan satuannya volt. Dan untuk simpel yang terdiri dari N2, itu rumusnya seperti ini. Nah, ini terdapat beberapa kasus yang timbul dari besar GGL pada simpal. Besar AB konstan dan terjadi perubahan luas simpal. Yaitu, maka menjadi seperti ini. Perubahan flux berasal dari perubahan luas simpal yang ditembus oleh medan magnet B yang konstan. Ini adalah contohnya seperti ini. Sebuah medan magnet, bla bla bla, bla 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 bla. Nah, ini kan dari gambar ya. Ini kan gerakan banyak kanan akan mengurai luas simpal yang dirembut. Maka digunakan rumus seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Lalu ini adalah contoh kedua. Nah, harus saya jelaskan. Lalu ada hukum Lenz. Arah arus sedemikian sehingga menghasilkan medan atau flux yang melawan penyebab timbul arus tersebut. Ini contohnya. Jika batang digerakkan ke kanan, maka terjadi pengurangan luas simpal sebesar dA, sehingga flux berkurang sebesar D flux magnet. Pengurangan flux setiap saat inilah yang menyebabkan timbulnya arus imbas dalam simpal. Pengurangan flux harus dilawan dengan penambahan flux. Agar flux bertambah, maka arus imbas harus menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan magnet sebelumnya. Jika batang magnet digerakkan ke bawah, maka medan magnet yang menembus simpal menjadi berkurang, sehingga fluxnya berkurang. Pengurangan flux menyebabkan munculnya arus imbas yang menghasilkan medan magnet yang menambah flux yang ada. Sehingga medan magnet oleh arus imbas harus searah dengan medan magnet oleh batang magnet. Lalu ada induktansi yang merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian induktansi sendiri, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis, induktansi bersama. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnet yang kemudian menghasilkan GGL. Ini adalah induktansi bersama, di mana flux yang dihasilkan oleh arus I1 adalah flux magnet 1. Flux ini menginduksi kumparan kedua sehingga menghasilkan flux magnet 21. Flux magnet 21 flux pada kumparan kedua akibat diinduksi oleh kumparan pertama. Jika arus I1 berubah, maka flux 21 juga berubah. Perubahan flux 21 menyebabkan munculnya GGL imbas pada kumparan kedua memenuhi persamaan ini. Penyebab perubahan flux pada kumparan kedua adalah karena ada perubahan arus pada kumparan pertama, sehingga perubahan flux bisa kita nyata dalam perubahan arus berikut seperti ini, rumusnya. Dan ternyata diperoleh bahwa persamaannya menjadi seperti ini, sehingga kesimpulannya persamaan menjadi ini. Jadi ini adalah induktansi bersama. Nah, munculnya GGL imbas pada kumparan kedua, berarti mengalirlah juga harus imbas pada kumparan kedua I2. Dan jika arus pada kumparan kedua ini berubah setiap saat, maka menghasilkan perubahan flux yang akan mengimbas kembali kumparan pertama sehingga diperoleh persamaan ini. Sama seperti pada kumparan kedua, maka akan diperoleh persamaan seperti ini dengan M12 ya persamaan ini. Lalu ini adalah contohnya, tidak perlu saya jelaskan. Ini induktasi sendiri, GGL sudah pada kumparan tersebut, ini seperti ini. Ini contohnya. Lalu energi dalam kolektor. Ingat kembali bahwa daya adalah energi persatuan waktu. Dengan persamaannya seperti ini. Nah, tegangan antar kedua ujung induktor adalah
seperti ini, yang mana jadinya akan menjadi seperti ini atau kesimpulannya ini. Lalu generator listrik, sudut yang disapu oleh berputar selama berapa detik. Samanya ditemukan seperti ini. Untuk setiap saat pada simpalnya ditemukan sama seperti ini. Kalau ini contohnya tidak usah saya jelaskan karena saya tidak bisa menjelaskan contoh. Nah, lalu ada transformator ideal. Jika pada kumparan satu arus yang berubah dengan waktu yang maka perubahan konstan yang selanjutnya akan mengubah kumparan 2. GGL imbas yang terjadi pada kumparan 2, yaitu seperti ini. Jika arus imbas pada kumparan 2 yang terjadi I2 juga berubah terhadap waktu, maka akan mengibas balik kumparan 1. Maka menjadi seperti ini. Lalu daya listrik yang terbentuk dari kedua kumparan akan menjadi seperti ini. Jika tidak ada pilihan daya di antara kedua maka akan menjadi seperti ini. Oke, jadi blok magnetnya sekian. Dan selanjutnya saya akan lanjutkan materi berikutnya atau materi terakhir. Dan materi ini adalah materi terakhir, yaitu rangkaian RLC. Jadi definisi rangkaian RLC adalah rangkaian terdiri dari 3 buah komponen listrik, yaitu yang pertama resistor, induktor, dan kapasitor, dan dihubungkan ke sumber tegangan V, yaitu dengan satuannya volt. Rangkaian RC pada arus arah pengisian kapasitor itu seperti ini. Perhatikan rangkaian RC. Pada saat saklar S ditutup T sama dengan 0, maka ya I sama dengan E per R. Setelah saklar ditutup berdasarkan HK, hukum Kirchhoff diperoleh seperti ini. Mengingat I atau arus sama dengan ini, maka diperoleh persamaan ini. Nah, lalu RC sama dengan P adalah T atau adalah konstanta waktu kapasitif. Pada saat T sama dengan RC, muatan kapasitor bertambah sekitar 63%. Terus ini adalah rangkaian RC pada arus arah, yaitu pengosongan kapasitor. Pandang rangkaian RC, di samping pada saat saklar ditutup T sama dengan 0. Muatan pada kapasitor Q 0 setelah saklar ditutup berdasarkan hukum Kirchhoff diperoleh O 0 sama dengan IR plus Q per C. Mengingat I adalah dQ per dt, maka diperoleh seperti ini. Lalu rangkaian RL pada arus arah. Jika saklar S tutup tanpa induktor, arus mulai naik dengan cepat sampai ke nilai tetap I per R dengan induktor timbul sebuah tegangan rel. Dari hukum Lenz, tegangan gerak elektrik ini akan menentang kenaikan arus. Ns berarti polaritas tegangan gerak elektrik imbas akan menentang polaritas tegangan gerak elektrik baterai. Sehingga kecepatan pertambahan arus menjadi kurang cepat dan tegangan gerak elektrik imbas diri yang menjadi lebih kecil. Arus dalam rangkaian mendekati nilai ER secara asymptotik. Lalu bagaimana nilai arus setiap saat dalam rangkaian? Maka temukan sama seperti ini. Nah, ini adalah solusi persamaan diferensialnya dan didefinisikan L per R sama dengan TL, yaitu konstanta waktu induktif. Sehingga ditemukan persamaannya ini. Ini adalah contohnya. Dan lalu tegangan dan arus bolak-balik AC. Tegangan atau arus bolak-balik adalah tegangan atau arus di suatu titik besarnya berubah terhadap waktu dengan fungsi sinusoidal. Ini adalah tegangannya. Ini adalah gambar dari itu rangkaian. Ini arus bolak-baliknya AC ini. Dan ini ada persamaannya. Lalu ada tegangan dan arus efektif. Tegangan atau arus bolak-balik selalu berubah setiap waktu. Biasanya kita menyatakan tegangan atau arus bolak-balik dalam rata-rata atau sering disebut dengan tegangan atau arus efektif atau tegangan atau arus RMS. Root mean square. Rangkaian RL seri, pada rangkaian RL akan timbul sifat jambatan oleh induktor yang disebut dengan reaktansi induktif XL. Besarnya reaktansi XL atau WL pada rangkaian RL, fase tegangan akan mendalui arus besar 0, di mana tan 0 sama dengan ini. Lalu rangkaian RC seri. Pada rangkaian RC akan timbul sifat jambatan oleh kapasitor yang disebut sebagai reaktansi kapasitif XC. Besar reaktansi XC 1 EC pada rangkaian RC sebuah arus akan mendahului tegangan sebesar 0, di mana 0 XC per R sama dengan VC VR. Lalu ada rangkaian RLC. Pada rangkaian RLC ada gambaran total yang disebut sebagai impedansi Z dengan lambang Z. Yang mana Z ini rumusnya seperti ini.
Lalu tan 0 rumusnya seperti ini. Dan sifat rangkaian tergantung dari besar hambatan yang dihasilkan oleh induktor dan kapasitor. Sifat rangkaian seri RLC, maka rangkaian bersifat induktif dan V. Jika XL lebih dari XC, maka ini. Jika XL kurang dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif dan I mendului V sebesar 0 sudut. Jika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif V, serta I sefasa. Frekuensi saat kondisi ini jadi disebut frekuensi resonansi, lalu besar frekuensi resonansi. WL kurang dari 1 per WC sama dengan 0, W sama dengan 1 per LC. Lalu ada faktor daya. Daya listrik hanya timbul pada resistor dengan besar daya. Seperti ini. Nah, faktor cos sudut ini biasanya disebut dengan faktor daya. Lalu ini adalah contoh soalnya. Nah, jadi cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.